Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta tumbuhan yang langka dan yang unik. Sekarang kami akan memvideokan tanaman yang berada di pekarangan kami. Di sini ada bermacam-macam tanaman dan kami bagi dengan 3 kelompok. Ada kelompok buah-buahan, ada kelompok tanaman hias, ada kelompok dapur hidup. Sekarang kita mulai dengan tanaman kelompok buah-buahan. Yang ada di sini pertama kami apakan ini rukam merah. Rukam merah ini buahnya manis dan dia bukanlah seperti rukam hutan. Kalau rukam hutan dia batangnya berduri, rasanya agak sepet. Kemudian di sini juga ada pohon tin. Aku datang. Ada pohon tin. Kemudian di sampingnya ada pohon zaitun. Ini pohon zaitunnya masih kecil. Dan ada juga pohon delima. Delima ini ada 2 macam, ada delima merah dan ada delima kuning. Kemudian ada jambu bol. Ada jambu bol. Kemudian ada jambu parigata. Parigata ini dia sejenis jambu kelutuk. Bentuknya masih kecil. Kemudian ada lagi jambur black king kong, jambu air black king kong. Jambu air black king kong. Nah, ini dia jambu air black king kong kita. Kemarin udah ada mencoba belajar berbunga, tapi belum ada yang menjadi buah. Mungkin karena dia belum waktunya. Kemudian di sebelahnya ada pohon kurma ajwa. Pohon kurma ajwa ini adalah hasil dari pembonsaian. Mudah-mudahan dia akan berbuah cepat. Kemudian ada pohon murbe. Kemudian di sebelahnya pun ada pohon juwet. Pohon juwet yang buahnya mirip dengan anggur hitam, tapi bentuknya agak lonjong. Ini dia pohon juwet. Dan kemudian ada juga pohon kedondong merah. Kedondong merah. Kedondong merah dan pohon juwet ini berasal dari Pulau Jawa. Pulau Jawa Timur. Kemudian ada juga pohon kesemak. Pohon kesemak yang juga berasal dari Pulau Jawa. Kemudian ada mangga kesturi. Mangga kesturi ini bentuknya mirip buah mangga, tapi kecil-kecil, rasanya juga manis. Kemudian di sebelahnya ada sawo kecik. Ada sawo kecik, kemudian ada mangga harum manis. Mangga harum manis. Nah, di beberapa tanaman yang ada di perkarangan kami ini, pohon mangga harum manis ini agak unik dan boleh dibilang langka. Nah, sekarang juga ada ini pohon kuini. Pohon kuini ini kemarin dia udah sempat mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah sekarang udah segar kembali.
Kemudian juga ada pohon miracle. Pohon miracle dan pohon kelengkeng. Ada pohon miracle dan pohon kelengkeng. Kemudian ada juga jambu monyet atau jambu mente yang berasal juga dari Pulau Jawa. Kemudian ada pohon serikaya. Pohon serikaya yang kemarin udah pernah berbuah dan rasanya manis. Sekarang ini kami mempraktekkan mencangkok, mudah-mudahan berhasil. Dan ini di sini juga ada buah pohon tin yang kemarin juga udah berbuah dan sekarang pun udah berbuah tahap kedua, tapi di tahap kedua ini buahnya cuma satu. Kemudian juga ada durian merah yang berasal dari Banyuwangi. Ini dia pohon durian merah. Kemudian di depannya ada pohon gaharu. Pohon gaharu. Ini dia pohon gaharu. Masih kecil, mudah-mudahan cepat tumbuh dan subur. Kemudian di sebelahnya, kalau saya sendiri tidak tahu kalau namanya yang bisa dikenal dengan bahasa Indonesia, aku tidak tahu, tapi yang jelas kami orang Padang membilangkan itu namanya kelikis elang. Gunanya kelikis elang itu bisa untuk obat telinga yang rasa sakit atau mendenging di dalam. Itu diambil pelepahnya, kemudian dioles dengan minyak, disangrai, kemudian dipotong ujung dan pangkal, ditiupkan. Jadi asap yang terkandung di dalam pelepah itulah yang nanti akan membantu mengurangi rasa sakit yang ada dalam telinga. Kemudian ada juga pohon anggur. Ini sejenis anggur merambat. Anggur biasa, kayaknya belum begitu berkembang bagus dia. Dan di sini juga ada anggur Brazil. Anggur Brazil ini dia cukup unik karena dia bukanlah tumbuhan yang merambat. Dia berbentuk pohon, mudah-mudahan nanti dia berbuah. Nah, ini bentuknya pohonnya, ini disebut dengan anggur Brazil. Kemudian kita berpindah ke tanaman dapur hidup. Dapur hidup, kami di sini menanamnya beberapa pokok tanaman dapur hidup. Ada jahe merah, ada jahe biasa, ada lengkuas, ada cabai rawit. Ini ada cabai rawit, dan ada juga cabai rawit yang jenisnya boleh dibilang tanaman hias karena dia berwarna ungu. Inilah dia cabai rawit ungu yang boleh tergolong itu tanaman hias. Kemudian ada lagi di depannya sejenis stevia. Stevia ini daunnya manis, rasanya manis, dapat pengganti gula, dan bagi penderita penyakit diabetes ini bagus sekali karena mengurangi untuk mengkonsumsi gula. Dan di sebelahnya ada lagi, dia berbentuk pohon tapi masih tergolong tanaman sejenis dapur hidup, yaitu daun kesubak. Daun kesubak ini
kami pesan langsung dari Kalimantan Selatan. Kegunaannya kita bisa memanfaatkan daunnya pengganti mecin atau penyedap makanan. Ini bentuknya. Kami mempunyai ada 3 pokok. Cuman yang satu masih baru tumbuh. Daunnya baru 1 kecil. Karena nampaknya perkembangan daun kasubat ini sangat sulit. Dan ini udah kurang lebih 3 bulan lebih lah baru yang daun yang tumbuh di sini lah yang kecil-kecil di atasnya. Itulah bukti kalau dia agak sulit menyesuaikan tumbuhnya dengan provinsi asalnya. Sekarang ada juga itu tumbuhan cincau. Cincau ini bukan cincau yang merambat, tapi dia sejenis pohon. Daunnya baru beberapa helai. Mudah-mudahan cepat berkembang. Dan di sini juga ada pohon pandan wangi. Pohon pandan wangi yang kita semua tahu kalau ini untuk jenis bikin kue-kuean. Dan di sebelahnya ada daun suji. Daun suji ini kegunaannya untuk membantu warna, karena kalau kita pakai untuk membuat kue, warnanya akan lebih cerah dari warna pandan wangi biasa. Inilah tanaman yang berbentuk dapur hidup yang ada di tempat kami. Sekarang kita berpindah ke tanaman herbal. Inilah dia tanaman herbal yang ada di tempat kami, yaitu ada cocor bebek. Ada sejenis cocor bebek. Nah, inilah cocor bebek yang ada. Kemudian ampat sauda atau jintan. Itulah ampat sauda atau jintan. Kemudian kumis kucing. Kemudian ada lagi di sini kayu putih. Ada kayu putih. Ini dia kayu putih, bentuk kayu putih. Kalau ini juga berasal dari Pulau Jawa, karena rupanya kayu putih ini yang ada di Medan dengan yang ada di Jawa itu berbeda. Ini kalau yang di Medan disebut dengan kayu putih juga, tetapi rupanya itu adalah bunga telon. Dan ini daun inggu. Itu adalah daun inggu. Kemudian di sebelahnya ada kunyit hitam. Kunyit hitam ini kami dapat dari Pulau Jawa juga, yang kebetulan isinya di dalam umbinya betul-betul hitam. Jenis kunyit hitam ini betul yang tanda tanyanya daunnya agak lebar daripada kunyit biasa, tetapi pendek dan agak bergelombang di pinggirnya. Kunyit hitam ini bukanlah temu ireng. Kalau temu ireng itu mirip dengan kunyit biasa, cuman dia di tengahnya agak keungu-unguan. Itu perbedaan temu ireng dengan kunyit hitam. Kemudian ada di situ teh. Ini daun teh yang kita konsumsi biasa. Kemudian di sini ada daun pagagan. Daun pagagan ini
daun pegagan ini biasanya ini daun yang pernah dibuat orang untuk kapsul, untuk bikin obat-obat kapsul untuk daya ingat. Dan daun pegagan ini boleh kita konsumsi sendiri dengan cara membuat jus. Kemudian di sini juga ada daun bidara. Daun bidara juga ada dua macam. Ini yang ada dua, bidara hitam. Bidara ini cuma membedakan bentuk daun dan durinya. Kemudian di sini juga ada bunga katara. Bunga katara ini gunanya untuk membantu mencegah penyakit katarak mata. Caranya itu dipetik bunganya yang sedang mekar, dicuci bersih, pangkalnya itu dicelupkan ke dalam air bersih yang kita apakan di dalam gelas, entah itu seperempat gelas, kemudian ditunggu 15 atau 20 menit, kemudian baru diteteskan ke mata. Memang rasanya pertama agak terasa perih, tetapi jangan dikucek. Kemudian udah 5 menit kemudian akan terasa sedikit perubahan, pemandangan akan terasa agak cerah. Kemudian kita masuk ke jenis tanaman hias. Ini di sini ada beberapa macam bentuk lidah mertua. Ini lidah mertua yang daunnya bulat. Dan kami tidak tahu apakah lidah mertua ini biasanya ada bunganya apa tidak. Tetapi yang jelas sekarang di tempat kami lidah mertua yang bulat ini sekarang tumbuh bunganya, tapi belum mekar, masih kuncup. Dan ini lidah mertua yang kedua. Ini biasa, yang pinggirannya kuning. Dan kemudian di bawahnya ada lagi lidah mertua yang ketiga. Manfaat daun lidah mertua ini bisa membantu untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Ini ada namanya daun Adam Hawa. Ini pun kata orang ini bunga daun Adam Hawa ini bisa juga untuk obat, tapi kami belum tahu.